Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik, isu-isu ini ijazah palsu, isu pemakzulan. Pencitraannya pencitraan papan atas, jadi walaupun dia terlihat gundah, tumben-tumbenan gundah. Apa, Dik? Ngomongin apa? Ijazah, Pak. Ijazah terus. Hah? Upacara. Oh ya, gini, upacara juga, tapi sebelumnya kita bahas. Kemarin kan Pak Jokowi bilang, kenapa, Dik? Oh ya, maaf, saya ditegur pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kemarin kan Pak Jokowi berseloroh tuh ya, dia tumben-tumbenan tuh, seperti merasa tertekan ya. Kok seperti ada agenda politik besar gitu. Dan tapi ya seorang Jokowi kan memang pencitraannya pencitraan papan atas. Jadi walaupun dia terlihat gundah, tumben-tumbenan gundah, tapi tetap saja dia mencoba tenang. Di ujung-ujung dia bilang, tapi saya biasa-biasa aja. Nah, ini menarik sih sebetulnya. Bukan hal yang biasa aja mungkin diterima oleh Pak Jokowi pada saat isu ijazah ini semakin menguat gitu ya, dan kemudian karena isu ini tidak segera diselesaikan baik itu oleh Pak Jokowi ataupun tim kuasa hukumnya maupun UGM, menurut saya isu yang berkembang justru mulai berbalik nih. Kalau menurut saya sudah mulai banyak yang mempertanyakan ijazahnya Pak Jokowi. Minimal kalau di warung-warung kopi itu ijazahnya Pak Jokowi asli atau tidak ya. Saya berkali-kali bilang, tanya UGM aja. Kalau UGM bilang asli, ya maka asli UGM-nya gitu. Apa ijazahnya? Karena UGM yang ngeluarin. Nah, sebetulnya sih yang dikejar kalau tentang ijazah ya, menurut saya harusnya yang dikejar itu UGM. Jadi UGM aja yang harus membuktikan gitu. Tapi akhir-akhir ini kan kelihatannya walaupun itu, kalau saya tidak salah Prof. Ova itu bicara 2022 deh. Kemudian wakil rektor tuh 2025 kemarin atau 2024 ya, saya lupa. Tapi kok UGM sudah menyatakan itu asli, nggak berhenti nih isunya. Malah justru tekanan ke Pak Jokowinya makin kuat. Maka menurut saya ini pasti bukan tentang ijazah saja. Ini pasti ada hal lain. Ini tentang Jokowi. Makanya kemudian Jokowi kemarin resah dan gelisah tuh kelihatannya. Itu kalau saya terusin ada lagunya tuh. Tahu dia? Resah dan gelisah. Itu apa tuh? Ada semut merah. Bukan, menunggu di sini. Emang ada semut merahnya itu lagu. Cuma nggak langsung resah dan gelisah ada semut merah. Nanti dimarahin Obi Mesa kamu ya. Tolong dihafalkan lagi ya lagunya ya. Jadi kelihatan betul itu resah dan gelisahnya. Ini saya ada semut merah, resah gelisahnya kalau kata Ardi. Nah, apalagi selain ijazah? Ini ijazah dulu aja. Tadi saya sudah katakan kalau ini tentang hanya tentang ijazah, maka harusnya UGM yang dikejar. Tapi kelihatannya ini yang dikejar bukan UGM tapi Pak Jokowi terus. Jadi menurut analisa saya ini bukan tentang ijazah saja, tapi tentang Jokowinya. Ya, saya sudah sering mengatakan salah satu hal yang membuat isu itu bertahan adalah trust issue. Gitu kan, Pak Jokowi dulu ada isu SMK ya, mobil SMK itu. Ternyata kan sampai dia selesai nggak ada. Terus macam-macam lah, 11.000 triliun dan lain-lain. Walaupun jasanya juga banyak. Nah, balik ke yang tadi. Jadi satu, kenapa UGM-nya nggak dikejar, tapi malah Jokowinya? Pasti itu mengganggu dia. Kemudian yang kedua, isu pemakzulan Gibran ini tidak bisa dianggap remeh juga. Kenapa? Karena pada saat pada saat tidak jadi dibacakan di paripurna, itu jadi justru menjadi pertanyaan tuh buat Jokowi. Jokowi kan canggih nih politiknya. Itu tuh kayak kuncian juga gitu buat lawan-lawan politiknya Pak Jokowi untuk mengunci siapa? Mengunci Gibran. Jadi kalau nanti macam-macam, ya ini saya bacain nih. Apalagi Purnawirawan juga kelihatannya keras juga tuh. Kalau nggak direspon, ya akan digeruduk DPR-nya.
Dan kemudian menurut saya yang membuat kondisi pemakzulan atau isu pemakzulan ini nggak turun-turun juga karena yaitu penerimaan masyarakat ke Mas Gibran sebagai Wapres itu masih tertinggal jauh dibandingkan penerimaan masyarakat ke Pak Prabowo. Jadi kelihatannya isu pemakzulan ini seperti ada yang menjaga juga dan kelihatannya bertautan atau berkaitan dengan isu ijazah Pak Jokowi. Jadi saya punya prediksi sebetulnya ijazah Jokowi ini isunya tuh lebih ke menuju Gibran gitu. Karena tadi kalau ijazah aja harusnya UGM yang dikejar, tapi ini kan ternyata Jokowi ini berarti ya memang ada kemungkinan yang dikejar adalah Jokowi dan Gibran. Nah satu lagi mungkin yang membuat resah ya Bobi, walaupun bukan dia yang kena KPK, tapi itu orang dekatnya Bobi banget dan itu sudah tersebar kemana-mana kan. Nah itu jadi beberapa hal yang meresahkan dia. Nah, satu lagi ya pelaksanaan PSI. PSI ini kan kongresnya mau dilaksanakan nih. Itu kan kalau saya bilang ya sangat mungkin udah pasti Kaisang lah. Sebelumnya ini buang-buang duit aja kali PSI, kalau emang udah Kaisang ya udah Kaisang aja. Nah tapi kan yang menarik justru opini-opini liar yang mengatakan kalau Kaisang tidak terpilih gimana. Wah ada yang bilang Jokowi pasti sudah lemah kalau Kaisang tidak terpilih. Kalau Kaisang nggak terpilih, wah pasti ada tugas lain tuh buat si ketua umum terpilih dari Jokowi. Kan PSI adalah Jokowi, Jokowi adalah PSI. Gitu. Tapi menurut saya kecil kemungkinannya Kaisang tidak lagi terpilih, kecuali memang ada skenario-skenario politik. Apakah Jokowi akan memimpin PSI? Ya kan enggak, udah lewat. Dia bukan salah satu ketum dan ibaratnya tuh PSI itu terlalu kecil buat Pak Jokowi. Kayak misalnya gini, ada sepeda roda 3 yang buat anak-anak tuh, nah saya yang naik. Kan pasti kan ngapain sih sayanya gede naik sepeda roda 3 kayak beruang madu bro. Kan jadi nggak pas, nggak cocok gitu kan. Nah Jokowi sama PSI itu ibaratnya kayak gitu. Jadi hal-hal ini mulai mengusik Pak Jokowi dan akhirnya ya dia sampaikan secara terbuka. Kalau dia bilang perasaan saya ada agenda politik besar, itu pasti dia sudah dapat informasi memang ada agenda politik besar. Dia kan presiden, info-info intel itu juga pasti banyak. Yang bisikin-bisikin sekitaran dia itu juga pasti banyak. Pak ini ada agenda. Terus gimana menurut saya? Ya saran saya, tapi ya saya tahu lah saya nggak bisa ngatur Pak Jokowi kan, tapi kan ini saran aja. Satu, kembalilah menjadi tokoh bangsa, negarawan. Jadi artinya biarkan saja ini negara berjalan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Kemudian yang kedua juga secara politik nasib Mas Gibran ini diikuti aja. Ya kan sudah jadi rahasia umum bahwa Mas Gibran naik secara kontroversi di MK, didaftarkan hari Sabtu, nggak ada sidang dan lain-lain ya. Sehingga ya nanti kita lihat aja bagaimana ujungnya. Tapi kalau seorang Jokowi resah, tumben-tumbenan, jadi artinya memang ada hal yang akan terjadi di negeri ini. Tapi mudah-mudahan semuanya aman, adem ayem. Bisa jadi Pak Jokowi juga sudah dengar perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia itu bukan di IKN kecintaannya dia, tapi di Jakarta. Kan dia pasti agak gundah tuh. Kenapa sih di Jakarta? Kalau nggak di IKN, jadi Solo lah. Nggak ya. Tapi kalau nggak di IKN itu sangat masuk akal kan Pak Prabowo. Semangatnya efisiensi. Itu kan kalau bikin acara di sana kan nerbangin orang, sewa hotel, nerbangin pasukan, kan pasti mahal banget. Bisa digunakan untuk efisiensi. Buat beli pesawat Boeing 50 biji. Itu bener gak sih? Perjanjian Amerika itu salah satunya adalah kita mesti beli 50 pesawat Boeing ya. Adi udah pernah naik pesawat Boeing? Ya nanti udah pernah naik belum? Belum ya? Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau Pak Prabowo sudah beli, tapi itu kita masih tunggu ya.
simpang siur memang, belum ada pernyataan secara resmi tentang Boeing, tentang 0% itu masuk. Saya juga ada pertanyaan, kalau Amerika memang 0% masukin barang ke Indonesia, nanti kalau negara lain nuntut hal yang sama gimana? Cina misalnya nuntut juga, Vietnam nuntut juga, akhirnya semuanya masuk 0% deh. Gitu, 0% seneng nggak? Senang. Kenapa seneng? Ada pajak Pak. Nah, nggak ada pajak. Tapi rakyat nggak ada pajak kan? Iya gimana sih ya? Nah itulah. Jadi 0% itu bukan berarti gratis bro. Ya. Nah kalau ya itu makanya. Itu pemerintah untuk menjelaskan ke masyarakat. Komunikasi harus bagus. Ya pesan-pesan komunikasi mesti cakep. Udah jadi kita tunggu ya. Penjelasan. Kok kita jadi belok ke Amerika itu ya? Nggak apa-apa lah, tapi lah ini gara-gara Ardi memang. Ardi ini muka-muka bule gitu teman-teman, jadi emang saya lihat Ardi itu jadi ingat Amerika. Nama asli siapa sih? Mardiansyah. Oh, Mardiansyah ya, kira bukan Mardiansyah chef. Itulah teman-teman ya, kita doakan mudah-mudahan Pak Jokowi tidak lagi gundah. Kalau jadi negarawan ya kayak Ibu Mega, kayak Pak SBY kan juga nggak gundah-gundah tuh, mereka silakan aja. Tapi gini, kalau Pak Jokowi mau urus PSI, sejarahnya Indonesia itu mantan-mantan presiden sejak reformasi ya, itu ngurus partai, partainya nggak ada yang kecil tuh. SBY bikin partai, ngurusin partai, partainya masuk Senayan terus. Walaupun sekarang paling bawah kalau nggak salah. Tapi nggak apa-apa, yang penting masuk Senayan. Ibu Mega hat-trick. 3 kali pemenang pemilu, mantan presiden juga. Gitu. Jadi kalau Pak Jokowi mau urus PSI, bisa jadi PSI-nya jadi gede. Kan udah ganti logo, pakai gajah. Gajah. Ya. Wih gajah. Yang gak usah mikir macam-macam, itu logo PSI gajah. Jadi jangan kemudian gara-gara gue ngomong gini terus lo ngebayangin, yang enggak, itu logo PSI gajah. Tapi secara Feng Shui itu bagus tuh bro, karena logonya belalainya ke atas. Kalau belalai ke atas tuh hokinya bagus. Kalau belalai ke bawah nggak bagus. Jadi tuh bagus tuh belalai ke atas tuh. Pak Jokowi ngedesain logo itu sudah memikirkan hal-hal positif. Emang yang desain Pak Jokowi? Siapa yang ngedesain logo PSI? Gak tahu Pak, saya Pak. Ya sama kita ya. Kamu mikirin kan? Nggak, justru kalau lo tahu gue agak kaget juga. Kalau banyak curiga kan dong. Ya tumben-tumbenan lo tahu nih, lama-lama jadi intel juga. Ya udah teman-teman gitu ya. Terima kasih. Tetap bersama Henry Satrio Official. Jangan lupa di subscribe juga yang Jangkrik Bos Salahensa. Kalau mau cari yang lucu-lucu ada di Rujak Politik. Gitu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kita mau bikin channel baru, Adri dan Adam Story. Nah, Ardi Adam. Ini adik kakak, story-nya macam-macam. Lucu-lucu ya, ntar kita launching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.